الشهر فليصم. وقال في آية أخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul ma'had, syaikhi wa maulaya, syaikhina Kiai Haji Ahmad Dahlawi beserta Ibu Nyai juga beserta keluarga. Semoga Allah muliakan dan senantiasa Allah panjangkan usianya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati, walaupun sudah meninggalkan tempat ini, Bapak Bupati Bangkalan, yang saya hormati Hadratul Mukarram Ketua PW atau yang mewakilinya PW JKHNU Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Katib. Juga yang saya hormati Ketua PW JKHNU Jawa Timur beserta sekretaris ataupun wakil. Yang saya hormati Ketua PC JKHNU Kabupaten Bangkalan. Juga yang saya hormati Ketua MWC Kecamatan Sen Asen Konang. Juga yang saya hormati unsur muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para orang tua santri, wali murid, wali santri yang senantiasa hadir pada kesempatan kali ini, juga segenap para panitia penyelenggara acara Lailatul Qiraah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang sangat saya hormati, serta hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriyin wa santriyat, para qori dan qoriah, hafidh hafidhah yang senantiasa hadir. Juga tidak lupa segenap tamu undangan yang dalam hal ini mungkin banyak sekali yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya secara pribadi sababiyah asbab dari pada undangan Bapak Kiai bisa hadir beserta ananda adik saya tercinta Syekh Salman Amrillah Al-Hamidiyah. Sebuah kebanggaan bagi saya secara pribadi Pak Kiai pada kesempatan kali ini bisa hadir. Bahkan kalau saya sampaikan sangat malu saya datang ke sini. Mengingat pertama mungkin adat Mendung dan Bangkalan ini cukup berbeda jauh. Iklimnya juga berbeda, kulturnya juga berbeda. Oleh karena itu saya secara pribadi beserta adik saya tercinta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan saya beserta adik saya tercinta pada kesempatan kali ini jauh dari keutamaan, otomatis ini tidak sesuai dengan adat dan tradisi yang biasa dilaksanakan di tempat ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas penyambutan, jamuan serta penghormatan yang luar biasa kepada kami. Saya secara pribadi ataupun adik saya tercinta Syekh Salman Amrillah, dari tadi saya perhatikan luar biasa ini penghargaan yang begitu besar, bil khusus buat adik saya tercinta, yang mana perlu saya sampaikan sedikit bahwa adik saya ini merupakan adik yang ketiga. Kalau dari saya ini adik ketiga Pak Kiai ya. Kebetulan ini anak pertama, ada anak kedua, nah ini anak yang ketiga. Jadi saya kakak kandung pertama. Tapi kalau kegantengannya masih unggul saya begitu. Bener nggak? Bener nggak? Oh, jangan gitu. Iya.
Dia juara internasional tahun 2019, itu juara internasional, kali ini juara interlokal. Ya, memang kita 5 bersaudara dari Bandung Ciwidey. Tahu Ciwidey nggak Bu? Ibu tahu nggak Ciwidey? Nah, wajah-wajah Ciwidey ini kayak begini, manis-manis orangnya, begitu. Karena kalau di Ciwidey itu Pak Kiai ada makanan khas. Makanan khasnya itu yang namanya kalua jeruk. Kalua jeruk itu terbuat dari kulit jeruk, Pak. Kulit jeruk Bali. Ya, itu dibuat manis dengan gula aren. Makanya wajah orang Ciwidey itu pasti manis-manis. Dijamin pasti manis-manis, insya Allah. Dan hatinya juga manis. Amin. Amin ya Rabbal. Ya, saya lanjutkan. Salman ini adalah anak yang ketiga. Saya anak pertama. Beliau alhamdulillah sudah mungkin berbagai prestasi. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kami bisa dihadirkan di tempat ini dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Apresiasi dari semua pihak, terutama para stakeholder yang ada di lingkungan Kabupaten Bangkalan ataupun di lingkungan PWNU ataupun PCNU Kabupaten Bangkalan, juga PWNU Jawa Timur. Wabil khusus saya sangat terima kasih secara pribadi kepada Hadratil Kiram Pak Kiai selaku pimpinan Pondok Pesantren Shahibul Ma'ad Al-Hamidiyah atas undangan serta jamuan yang luar biasa bagi kami. Semoga amal kebaikan yang diberikan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, pada khususnya umumnya para panitia juga yang hadir pada kesempatan kali ini, senantiasa dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya bingung Pak Kiai, ini saya harus ngomong apa sebetulnya? Soalnya di sini kan gudang-gudang ilmu juga. Ini pesantren, gudangnya ilmu, gudangnya ahli Quran semua. Bahkan saya tadi mendengar disampaikan bahwa keluarga kami ini ahlul Quran. Wah, mudah-mudahan jadi doa buat saya Pak Kiai. Sebetulnya jauh dari kesempurnaan. Makanya saya datang ke sini malu sekali, luar biasa Ibu Bapak. Soalnya tertera di dalam pamflet ini saya sebagai dai kondang. Aduh, itu mohon maaf kalau dai kondang itu masih banyak di Jawa Barat. Saya bukan dai kondang, dai yang senantiasa selalu ikut-ikutan dengan adiknya. Itu aja lah. Ya, karena nama baik adik saya mungkin bisa mengangkat nama baik saya juga. Ini berkah, mungkin berkah Al-Quran juga. Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau ngomong itu biasanya harus sesuai. Kalau dalam teori retorika, dalam berbicara, dalam kitab Ma'ani itu kan dijelaskan waja'alu balaghatal kalam tibaqahu limuqtadal maqam. Senantiasa para ulama itu menjadikan bahwa supaya pembicaraan itu sampai pada tujuan, dalam arti sampai pada tatanan kalamul balik, maka tibaqahu limuqtadal maqam. Maka pembicaraan tersebut harus menyesuaikan antara muqtadal hal dan muqtadal maqamnya. Otomatis pada malam hari ini saya juga harus membicarakan sesuai dengan konsep acara yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tadi kita sempat diskusi kecil dengan guru kita tercinta Pak Kiai. Tolong Kiai nanti menyampaikannya dalam rangka Tarhibul Ramadan. Tarhibul Ramadan. Insyaallah mungkin 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan kita akan membicarakan tentang bagaimana kemuliaan dan aktivitas yang harus kita utamakan dalam mengisi bulan suci Ramadan. Yang tinggal menghitung hari, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingin mengangkat pertama, walaupun hadis ini masih jadi perdebatan sahih ataupun tidak, tetapi setidaknya ini ada sanadnya, juga ada rawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati." Sesungguhnya yang namanya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'bana syahri, dan Sya'ban adalah bulanku kata Rasul. Wa Ramadhana syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulan milik umatku. Ibu bapak, ini menandakan bahwa apa yang Rasul sampaikan tadi, bahwa kaitan daripada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan merupakan kaitan yang tidak bisa dipisahkan. 3 bulan yang luar biasa, perlu kita kiranya mengagungkan ketiga bulan tersebut. Walaupun memang ibu bapak, dalam tatanan Al-Quran pernah dijelaskan, Inna iddatash syuhuri indallahi isna
asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya pada perhitungan bulan yang Allah ciptakan yang jumlahnya 12 bulan, ketika beliau menciptakan langit dan bumi berjumlah 12. Cuma dari yang 12 minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah Rajab, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pertanyaannya, kenapa Sya'ban dan Ramadan tidak masuk kategori tersebut? Bukan berarti Sya'ban dan Ramadan itu tidak mulia, tetapi ini adalah kemuliaan yang dipandang mulia oleh Allah 4 bulan tadi. Sya'ban adalah kemuliaan yang dipandang mulia oleh Rasulullah, sedangkan Ramadan adalah bulan yang betul-betul dimuliakan oleh umat Rasulullah. Tetapi pada kenyataannya kita sebagai umat Rasul, sebagai hamba Allah, mesti memuliakan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Makanya doanya ini sudah tidak asing lagi. Allahumma barik lana. Terus Bu, tahu nggak? Allahumma barik lana. Kok pima rozaktan sih? Kalau pima rozaktan itu mau makan dong. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mungkin perlu kita tambahkan sekarang, wasallimna min corona. Amin. Iya, soalnya corona nggak pulang-pulang sih. Tadi kata siapa tadi yang mengatakan bahwa corona ini banyak didoakan oleh masyarakat katanya. Ya bingung sih Pak Kiai ya. Ini saya juga, ini sebentar dulu, saya agak menyimpang dulu sebentar nih. Tentang corona ini memang jadi fenomenal gitu. Masalahnya di Bandung juga jadi hambatan. Terutama pengajian-pengajian itu Pak Kiai banyak yang dibubarkan sekarang. Di Bandung itu banyak dibubarkan, banyak yang dilarang. Jumatan Pak Ketua PCNU kemarin kita sempat beberapa bulan tidak melaksanakan Jumatan. Karena memang ada instruksi dari pemerintah. Sampai-sampai masyarakat yang awam itu pernah protes kepada saya. Pak Kiai, kok pemerintah sekarang ini kalut kayaknya. Pemerintah sekarang itu kayaknya puyeng ya. Emang kenapa Pak? Kan kita itu bukan tidak boleh takut sama corona, tapi harus takut sama Allah. Benar nggak itu kira-kira? Benar nggak itu kira-kira? Saya ada Pak, seseorang, bapak-bapak mau lewat di depan saya. Pak mau kemana kata saya? Oh Pak Kiai, saya mau pergi ke pasar. Mau ngapain? Mau jemput istri. Pak, kata pemerintah, kata polisi, Bapak jangan banyak berkeliaran. Kita harus jaga 3M. Ini jangan berkeliaran, apalagi ke pasar. Di pasar banyak corona. Dia sampai nunjuk-nunjuk sama muka saya. Sampean ini Kiai, kok takut sama corona? Kiai, takut itu sama Allah, jangan sama corona. Bener nggak itu? Bener nggak itu? Ya akhirnya saya bilang daripada berdebat, yo monggo Pak silakan. Kalau Bapak mau pergi pasar ya silakan. Ternyata 2 menit kemudian dia balik lagi. Saya tanya, kok Pak balik lagi? Ini Pak Kiai, di depan ada polisi lagi operasi. Saya bilang, Bapak jangan takut sama polisi, takut itu sama Allah. Nah, ini sebuah ungkapan Ibu Bapak, ini gak ada kaitannya sebetulnya. Ketika kita mengatakan takutlah sama Allah, jangan takut sama corona, di satu sisi benar, tapi di sisi lain apa yang disampaikan oleh pemerintah ini berdasarkan hasil kesepakatan para ulama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengedepankan kita menghindari mafsadah itu jauh lebih utama daripada kita mengedepankan yang namanya kemaslahatan. Artinya instruksi pemerintah ketika kita harus menjaga diri, jangan banyak keluar rumah, bukan berarti ta'alluqnya tidak takut kepada Allah. Justru ketika kita takut dengan corona, menghindari corona adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Karena prinsip dalam ibadah yang harus dibangun adalah hifdun nafsi. Apa itu hifdun nafsi? Menjaga diri di dalam hidup. Saya yakin Ibu Bapak kalau lagi sakit gak pernah pergi ke masjid. Benar gak? Benar gak? Jangan gede-gede lah sakitnya, paling sakitnya sakit gigi aja lah. Kira-kira kalau sakit gigi kita berangkat pergi ke masjid gak? Boro-boro pergi ke masjid, yang ada menggerutu aja di rumah. Bener gak? Makanya dianjurkan kita untuk menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak
pada kesempatan kali ini saya juga bingung, tadi sempat ada rapid test dulu, repot sebetulnya terbang ke sini tadi. Apalagi besok saya pulang juga mudah-mudahan lancar, tidak ada rapid test dulu Pak, antigen. Ini sampai dicolok-colok begitu hidung. Kebayang kalau ini keluar ingusnya. Repot kan Pak? Nah itu. Nah ibu bapak hadirin wal hadirat yang berbahagia, kembali kita kepada pembahasan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan milik kita semua. Maka pantas bagi kita untuk senantiasa memuliakan bulan suci Ramadan. Seperti yang Rasul katakan tadi bahwa wa ramadhana syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulan milik umatku. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengisi tarhib Ramadan ini dalam bagaimana dalam kita memuliakan dan menyambut bulan suci Ramadan. Sebab kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senantiasa berbahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan dan menyambut akan kemuliaan Ramadan, maka harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka jahanam. Mulia enggak Bu? Mulia enggak Ramadan? Pak, Ramadan itu mulia enggak kira-kira? Mulia, sampai Allah gambarkan seperti itu. Nah makanya ini mafhum muwafaqahnya apa? Artinya kita sebagai umat Rasul harus betul-betul punya keinginan yang kuat, bergegas bagaimana kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang sangat mulia, Ramadan bulan milik kita, dan kita berharap semoga Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin. Amin ya Rabbal. Iya, jangan mentang-mentang Bapak ini sehat, belum tentu bisa jadi besok lusa ada yang meninggal. Ketemu nggak sama Ramadan? Ketemu nggak kira-kira? Enggak kan? Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Kau berkahkan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita memuliakan bulan suci Ramadan? Seperti yang Rasul tegaskan tadi, barang siapa yang memuliakan Ramadan ini, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Apakah menyambutnya itu dengan penuh sukacita, banyak keliling kampung? Tidak. Apakah kita perlu misalnya datang ke tempat-tempat hiburan? Bukan. Ataupun kita banyak melakukan hal-hal yang tidak benar? Juga bukan. Tapi bagaimanakah cara kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini? Oke, saya ingin menyampaikan 4 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk persiapan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini yang Rasul tegaskan ketika beliau berhadapan dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 4 pesan Rasul yang beliau tegaskan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini kita sambungkan dan ini kita kaitkan buat kita bekal dalam rangka menyambut bahkan mengisi bulan suci Ramadan. Apa pesan Rasul tadi? Tolong dengarkan di santri ya. Yang pertama, pesan Rasul ke Abu Dzar Al-Ghifari ini cocok buat kita dalam menyambut dan mengisi kemuliaan Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Coba yang pertama apa? Bu, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa Pak tadi Pak? 1. Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Apa? Kun. Misalnya jangan ngantuk nih, awas. Kalau Sunda bilang tong nunutan, tahu nggak nunutan? Tahu nggak nunutan? Nunutan itu apa ya? Molor, tahu molor? Tidur gitu ya. Oke.
Jaddidis safinah ay jaddidil iman. Dalam menyambut dan mengisi kedatangan bulan suci Ramadan, yuk perbaharui keimanan kita, sebab kehidupan di dunia ini sangatlah berat kita hadapi bersama. Setuju? Setuju enggak? Iman pondasinya. Kenapa Pak Kiai harus iman? Rasul mengatakan al iman yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang bener enggak? Bener enggak? Coba kalau lagi gini iman kira-kira nambah atau enggak? Pak, kalau lagi gini iman kita kira-kira nambah atau berkurang? Ah, belum tentu. Belum tentu. Sebab dalam dunia pengajian kayak begini tidak mustahil. Ada yang semakin menambah keimanan, ada yang semakin menambah kekufuran, ada yang tidak nambah iman, ada juga yang tidak nambah kufur. Tergantung bagaimana pembawaan kita dan iktikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah berpesan, al-iman yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita pertahankan keimanan? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui keimananmu dengan banyak berzikir ucapan la ilaha il. Bahkan mungkin kalau kita mundur sedikit ke belakang, kita pernah mendengar peristiwa Isra Mi'raj dulu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim begini, ya Muhammad mur ummataka fal tuksir min ghirasil jannah. Wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak yang namanya ghirasul jannah. Wa ma hiya ghirasul jannah, kata Rasulullah. Wahai Nabi Ibrahim, apa yang disebut dengan ghirasul jannah atau taman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, subhanallah walham. Oh, bareng. Subhan walham. Nah, wala ilaha wallahu wala haula illa billahil aliyyil. Nah, ini bagian untuk memperkuat fondasi hati kita serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yo. Dulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, coba itu yang harus kita perkuat. Jadi kata Rasulullah, jaddidu imanakum, atau konsep daripada iman itu sendiri mengalami fluktuasi, artinya mengalami kadang bertambah, kadang berkurang. Maka untuk menjaga kestabilan kita, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasul yang pertama kali dalam menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan ini, yang harus kita utamakan adalah perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, saya ingat sih Pak Kiai dulu pernah ya, Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa iman kita itu ada 5 macam, Pak. Ada berapa? Awas nih, sambil kita berintrospeksi diri, berevaluasi diri, iman kita kira-kira ada di posisi nomor berapa nih? Kata Sayyidina Ali, iman itu terbagi ke dalam 5 bagian. Berapa? 5. 1, kata Sayyidina Ali, ada iman itu yang disebut dengan iman matbu. Apa? Iman matbu. Iman matbu itu karakternya la yazid wa la yankus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Iman siapa ini? Iman para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua ada yang disebut dengan imannya iman maksum. Apa? Coba yang pertama tadi apa? Matbu. Yang kedua barusan? Tahu artinya maksum? Apa itu maksum? Maksum tadi kori di depan namanya maksum. Bener nggak? Kiai Maksum tadi. Maksum itu yang dijaga dan diraksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Atau bagaimana karakternya? Yazid wa la yanqus, bertambah dan tidak Kalau kita bertambah dan berkurang. Kalau ini bertambah tapi tidak Iman kita bukan? Iman kita bukan? Bukan. Iman siapa ini? Iman para nabi dan para rasul Allah Subhanahu. Nah, dua. Yang ketiga, imannya iman makbul. Apa, Bu? Apa? Makbul. Satu apa tadi? Matbu. Dua. Tiga. Makbul. Apa itu iman makbul? Iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karakternya yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, tetapi penambahan lebih kuat daripada pengurangan. Artinya iman tersebut dikategorikan bagi seorang mukmin yang betul-betul sejati keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk kepada mukminnya mukmin sejati dan mendapatkan kategori iman makbul. Amin. Amin ya rabbal. Berapa tuh? Baru berapa? 3. 4. Imannya iman mauquf. Apa? Apa itu iman mauquf? Iman yang diragukan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Contoh, dia datang ke pengajian tapi niatnya ingin dapat konsumsi. Ada yang gitu enggak? Ada yang gitu enggak? Dia datang ke pengajian ingin dapat duit. Ada enggak? Ada enggak? Kalau niat kayak begitu salah, tapi kalau ada rezeki itu harus diterima. Kalau niatnya datangnya dia ingin dapat duit, niatnya dia datangin dapat konsumsi, itu salah. Sebab orientasinya bukan orientasi keimanan, tetapi